Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Pastoral Note di awal bulan Desember. Bulan ini kita memperingati Natal. Di hari yang istimewa ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jika Bapak Ibu Saudara mengenal lagu Amazing Grace atau biasanya kita nyanyikan Sangat Besar Anugerahmu, lagu ini ditulis oleh John Newton yang lahir di Inggris tahun 1725. Lagu ini sangat terkenal dari generasi ke generasi. Bahkan saat ini juga banyak gereja-gereja yang masih menyanyikan lagu ini. Lagu ini ditulis oleh John Newton berdasarkan pengalaman hidupnya. Dia memiliki kehidupan yang begitu kelam, yang begitu penuh dosa. Pada saat dia masih kecil, ibunya memperkenalkan dia kepada Tuhan. Ibunya mengajar dia tentang Tuhan. Tetapi pada saat dia umur 7 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan kemudian dia disekolahkan di satu sekolah yang justru membawa pengaruh buruk buat dia. Kemudian ayahnya membawa John Newton ini bekerja di kapal. Tapi setelah itu, kehidupan di kapal bukannya membuat John Newton bertumbuh dalam lingkungan yang baik, tetapi justru membuat John Newton mengenal banyak kejahatan. Sehingga ketika dia dewasa, banyak hal-hal buruk, banyak hal-hal dosa yang dia lakukan. Bahkan dia berdagang manusia. Dia membawa orang-orang dari Afrika untuk dijual ke Amerika sebagai budak. Karena itu di lirik-lirik lagu Amazing Grace, dia menuliskan, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku terhilang, sekarang Tuhan menemukan aku. Karena ketika masa-masa sulit dalam hidupnya, dia pernah hampir mati karena badai yang luar biasa ketika dia sedang ada di kapal yang hampir menenggelamkan dia. Dan dia juga pernah hampir mati karena sakit. Keadaan yang begitu menderita, dia kembali mengingat Tuhan. Dia kembali mencari Tuhan. Dan akhirnya dia bertobat. Dia mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Dia menemukan kebenaran. Dia menemukan kasih di dalam Tuhan. Dan itu mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi hamba Tuhan. Awalnya tidak banyak gereja yang mau menerima dia karena masa lalunya. Tetapi dia membuktikan dedikasinya, kesetiaannya kepada Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memakai hidupnya dia luar biasa untuk memberkati banyak orang. Dan dia menulis lagu, salah satunya adalah Amazing Grace. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sebagai pernyataan kesaksian hidupnya. Ketika dia menemukan Tuhan, dia menemukan kehidupan. Hidupnya diubahkan. Di dalam Alkitab, kita juga menjumpai ada tokoh-tokoh di Alkitab yang kehidupannya berubah setelah mereka mengenal Yesus. Salah satunya adalah Paulus. Kita mengenal Paulus sebagai orang yang benci pada pengikut Kristus. Sebagai orang yang mau membinasakan para pengikut Kristus. Tetapi ketika Yesus menjumpai dia menemukan kebenaran. Dia melihat kebenaran. Dan Tuhan memakai dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Dia mengalami banyak penderitaan ketika dia menyebarkan Injil. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak ancaman. Tetapi dia tidak gentar. Dia terus melayani Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, dia rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam hidup, bahkan dalam mati pun, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia melakukan segalanya untuk Tuhan. Kita juga bisa melihat Petrus yang awal pada waktu dia masih menjadi murid Kristus.
Dia melayani bersama dengan Kristus. Tetapi ketika Yesus disalib, dia mengkhianati Yesus. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil, menjadi rasul yang berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak gentar dengan ancaman. Dia tidak gentar dengan penderitaan yang harus dia terima. Karena dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Apapun yang dihadapi, dia tidak lari. Karena dia tahu, dia melayani Tuhan. Dia melayani Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya buat dia. Yang sudah begitu mengasihi dia, yang sudah mengampuni dia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Dia mengaruniakan kita hidup yang luar biasa. Dia mengasihi kita begitu dalam. Banyak dari kita punya pengalaman hidup yang mungkin seperti Paulus, yang mungkin seperti John Newton. Pengalaman hidup yang begitu kelam sebelum kita mengenal Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, kita mengenal kebenaran, kita mendapatkan keselamatan, kita memiliki kehidupan yang berbeda. Karena kita hidup bagi Kristus. Kita melayani Kristus. Kita melakukan firman Tuhan. Kita membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Dia. Dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Biarlah Natal kali ini juga menjadi evaluasi bagi komitmen kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari kita memperbaharui janji kita kepada Tuhan. Bahwa kita ingin lebih sungguh-sungguh melayani Dia. Kita ingin lebih setia melayani Dia. Kita ingin lebih mengasihi Dia. Seperti Tuhan mengasihi kita. Dia rela mengorbankan segalanya untuk kita ketika kita masih dalam dosa. Dan biarlah kasih Tuhan itu menjadi dasar kita untuk terus maju di dalam Tuhan apapun yang kita hadapi. Tantangan, penderitaan, kesulitan apapun yang kita hadapi tidak membuat kita gentar. Bahkan kita terus maju melayani Tuhan. Terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui kasih kita. Seperti Yesus mengasihi kita. Seperti Yesus juga mengampuni kita. Seperti Yesus sudah begitu baik atas hidup kita. Kita akan menyatakannya kepada orang-orang lain. Kepada banyak orang. Bahwa Yesus itu penuh kasih. Yesus itu datang ke dunia sudah menyelamatkan kita. Biarlah di tahun yang mendatang, di tahun 2024, kehidupan kita semakin memuliakan Dia. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan hidup. Mari kita hidup bagi Kristus. Selamat menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.